Seri ke-15 Kanjeng dalam episode Kucing-Kucing 3. Jangan lupa like dan subscribe ya. Selamat. Dalam perjalanan pulang, John, Kucing, dan Anissa berbincang-bincang dalam mobil. Oh ya Kak John pasti udah punya cewek ya? Kan Kak John orangnya puitis dan romantis, pasti banyak cewek yang suka Kak John. Ya gimana ya, tapi aku belum punya cewek tuh sampai sekarang. Katanya ada satu yang didengar, namanya Rosalina. Apa bener? Ya baru calon pacar, baru gebetan. Pasti yang namanya Rosalina itu cantik, dari namanya aja sudah kelihatan cantik. Ya gitu. Apa yang bikin Kak John menyukai Rosalina? Pasti ia punya kelebihan selain dia cantik. Ya tentunya dia masih muda, masih 17 tahun. Tapi yang buatku jatuh hati, dia cewek yang polos, gak macem-macem. Karena aku paling suka adalah cewek yang polos dan lugu apa adanya. Itu yang pertama yang membuat aku jatuh hati. Di samping dia wajahnya imut dan innocent, dia juga manis. Jadi membuatku mulai bucin sama dia. Pasti bahagia ya jika dicintai cowok kayak Kak John. Andai aja posisi Rosalina itu aku. Maksudnya? Enggak. Anissa tampak terdiam namun hanya bicara dalam hati. Andai posisi Rosalina itu adalah aku, pasti aku akan bahagia. Kenapa sih dengan aku ini? Jangan-jangan dia kan udah milik Rosalina. Anissa, kamu gak boleh suka sama Kak John. Tapi Kak Rosalina cuma baru gebetan, artinya dia belum jadi milik Rosalina secara resmi. Kenapa aku punya pikiran seperti ini? Apalagi belum tentu Kak John suka sama aku. Meski dia udah puji aku kalau aku ini cewek cantik. Mobil itu pun akhirnya sampai juga di depan rumah Tommy. Tommy pun keluar dari dalam rumah setelah melihat kehadiran mereka. Tommy agak terkejut melihat adiknya pulang bersama temannya yaitu John. Anissa, lo kenal John? Kok bisa pulang bareng? Ceritanya panjang Kak, ntar gue ceritain. Gimana ceritanya John? Kok lo bisa bareng Anissa adik gue? Dia kan baru ada di sini. Ya ceritanya gak sengaja sih. John akhirnya menceritakan dari awal pertemuan dengan Anissa. Oh gitu ya ceritanya. Memang Anissa kalau jalan sering bengong. Padahal udah sering gua peringatin. Dan tadi gue jemput dia kan pulangnya sore. Tadi di sekolah gue kesana kok sepi. Di telepon HP-nya mati. Gue panik sih. Kan dia baru 1 hari berada di sini. Takutnya dia kesasar. Gue sempat muter-muter untuk cariin dia, tapi nggak ketemu. Sekarang gue udah lega, ternyata adik gue sama lo. Makasih John, lo udah antar Anissa sekaligus menemukan kucing ini ke rumah gue. Santai aja bro, kita kan friend. Gue gak menduga ternyata lo masih punya adik cewek. Iya John, gue belum pernah cerita bahwa gue punya adik di luar negeri. Dia emang ikut ortu karena gue punya istri di sini. Ya gue ikut istri karena istri gue nggak mau tinggal di luar negeri. Bos, tadi Bos John muji-muji sama Anissa, katanya Anissa itu cantik. Kan dia udah hampir punya Rosalina, ya gue keringetan dong. Gak kaget, John itu emang gitu, kalau lihat cewek cantik seneng muji. Tapi gitu-gitu John itu cowok setia sama orang yang dicintainya. Gak mungkin John berpaling hati kalau gak ada alasan yang kuat. Kalau John sampai berpaling hati dari orang yang dicintainya, pasti ada something yang buat dirinya yang berpaling ke hati orang lain. Pasti something itu ada pada John. Malam hari Anissa belum bisa tidur.
Matanya tak mampu terpejam, pikirannya melayang pada kejadian siang tadi saat pertama pertemuan dengan John. Kenapa ya yang terjadi dengan gue? Kenapa gue selalu ingat sama Kak John? Apalagi setelah melihat Kak John melantunkan sajak tersebut di sebuah pinggir pantai. Apa itu artinya gue mulai suka sama dia ya? Dia memang layak untuk disukai. Dia cowok yang cool dan romantis. Padahal usia gue dan dia terpaut jauh. Tapi masalahnya bukan itu sih. Yang jadi masalah Kak John adalah gebetan Rosalina. Dan Rosalina adalah gebetan Kak John. Mereka adalah calon pasangan cinta. Tapi apa salah gue ngakuni Kak John? Aduh, gue kok bisa punya pikiran kayak gini ya? Padahal ini udah larut malam. Kenapa mata gue nggak bisa terpejam ya? Anissa membolak-balikkan tubuhnya, tapi tetap saja tidak menemukan posisi yang nyaman untuk memejamkan mata. Akhirnya Anissa bangkit dan duduk di pinggir ranjang, lalu berdiri dan berjalan bolak-balik di ruang kamar tersebut. Ia seolah sedang mengendalikan pikirannya. Esok hari di sebuah pagi, Anissa tampak sudah rapi untuk siap-siap pergi ke sekolah. Namun dia sedang duduk depan meja makan untuk sarapan. Tapi Anissa tidak berselera untuk sarapan. Tommy tampak memperhatikan sikap adiknya yang beda dengan kemarin. Kenapa sarapannya didiemin aja? Cepat makan, ntar ke sekolahnya telat loh. Gue nggak selera Kak. Sarapannya antar aja deh di sekolah. Oh, kenapa sih? Oh, lagi sakit? Kak, gue mau tanya. Emang bener ya Kak? John itu cowoknya puitis. Ya, sejak sekolah dia memang suka dengan puisi. Emang kenapa? Kau tanya-tanya tentang si John? Apa lo punya bikin puisi? Emang dia udah punya pacar ya? Bernama Rosalina. Katanya sih baru PDKT, baru PDKT. Itu sih pengakuan si John. Dia kan teman Kak Tommy dari sekolah. Emang di sekolah dulu dia banyak cewek yang menyukai dia ya? Kan dia orang puitis, pasti banyak fan-nya dong. Ya sih, dari dulu enaknya pendiam. Yang gue denger ya sempat jatuh cinta sama cewek sekelasnya waktu kelas 2 SMP. Dan cewek itu pun kelihatannya suka sama dia. Dan ganti suka sama adik kelasnya. Ya sebatas cinta monyet, tapi cuma cinta dalam hati aja. Sampai SMA ia pernah jatuh cinta sama primadona sekolah, tapi ditolak. Meski pada akhirnya cewek tersebut juga menyintai John. Tapi John udah terlanjur sakit hati. Hingga yang terakhir ia mencintai cewek Jindu. Tapi lagi-lagi cewek tersebut mengecewakannya. Meski akhirnya cewek tersebut menyesalinya. Hingga sampai melabrak gebetan baru John yang bernama Rosalina. Kelihatannya cewek Jindu ini cinta mati sama John. Tapi tidak dengan John, ia justru benci banget sama dia karena ia sudah pernah mengecewakannya. Ternyata banyak banget ya yang suka dengan Kak John, meski rata-rata mereka memulainya dengan mengecewakannya. Ya mungkin belum jodoh kali. Oh ya, gue jadi curiga lo tanya-tanya masa lalu John. Jangan-jangan lo mulai naksir ya sama John? Siapa yang naksir? Dia kan cuma tanya doang. Dulu hati gue ternyata udah gede, mulai mengenal cinta, mulai kepoin cowok. Tommy hanya tertawa menggoda adiknya. Udah gue mau ke sekolah. Tunggu, gue mau nyiapin mobil dulu. Akhirnya Tommy mengantarkan Anissa berangkat ke sekolah. Dalam perjalanan Anissa tak henti-hentinya kepoin John. Oh ya Kak,
rumah Kak John mana ya? Lo mau ngapain? Ya sekedar tahu aja. Bener-bener nih anak, gue makin yakin lo pasti menyukai John. Aduh, Dek, lo masih kecil, lo sekolah dulu aja deh baik-baik, jangan mikirin cowok. Apalagi John, dia udah ada yang punya. Anissa terpancing omongannya Tommy, sehingga menjawab pertanyaan Tommy dengan jujur. Kan mereka belum jadian, masih sebatas gebetan. Masih hak gue dong untuk deketin Kak John. Nah, bener kan dugaan gue, lo bener-bener suka sama John. Tanpa sadar lo ngaku sendiri. Iya bos, bener bos Tommy. Ntar kalau lo kecewa gimana? Ya kalau John jadian sama lo. Kalau ya jadian sama Rosalina, gimana? Belum lo harus hadapin mantan gebetan bersini kalah, makin parah nanti. Anissa akhirnya terdiam. Ia sadar kalau dia sedang keceplosan. Saat mobil itu meluncur, tiba-tiba ada seorang cewek sedang berdiri di pinggir jalan. Ia adalah Rosalina yang juga mau berangkat ke sekolah. Bedanya kalau Anissa masih kelas 2 SMP, sedang Rosalina udah SMA. Sepertinya Rosalina sedang menunggu jemputan. Itu bukannya Rosalina bos. Kucing menunjuk ke arah depan ketika seorang cewek baja berdiri di pinggir jalan. Tommy menghentikan mobilnya ke pinggir jalan tepat di sebelah Rosalina. Kenapa berhenti bos? Gue bingung mau nyamperin Rosalina atau enggak ya. Maksud gue biar ia ikut kita, kan kita sama sekolah Rosalina searah. Kasihan dia menunggu di pinggir jalan. Bingungnya kapasitas gue sama dia sebagai apa. Kalau gue jujur sebagai temen John, gue yang repot pasti dikepoin Rosalina. Mungkin lebih kepo dari Anissa. Gue kalau ditanya-tanya masalah John, takutnya gue salah menjawab, entah jadi masalah dengan John. Jadi ya bos, kayaknya kita terusin perjalanannya kita aja bos. Belum sempat mereka berhenti bicara, muncul sebuah mobil mendekati Rosalina. Keluarlah seorang cowok yang ternyata John. Itu John bos. Oh, Rosalina nunggu jemputan John. Semua memandang ke arah mereka berdua, terutama Anissa yang tampak gak enak melihat pandangan tersebut. Oh, itu yang namanya Rosalina. Ternyata cantik juga ya yang namanya Rosalina. Pantas Kak John mulai bucin sama dia. Apa Kak John udah bucin ya sama Rosalina? Anissa menatap dengan tatapan kecewa. Tommy tampak mengamati adiknya. Waduh, ada yang jealous nih. Gue gak ikut-ikut ah. Siapa yang jealous? Gue maksud lo. Tommy hanya tertawa melihat tingkah Anissa yang serba salah. Mobil John mulai bergerak dan jalan setelah Rosalina masuk dalam mobilnya. Diikuti mobil Tommy karena mereka searah dengan mobil John. Cuma John dan Rosalina tidak sadar kalau mobil di belakangnya adalah mobil Tommy. Apalagi Rosalina yang belum mengetahui kalau John punya teman bernama Tommy. Oke guys, sampai di sini dulu ya. Kita ikuti kisah berikutnya pada channel yang sama. Jangan lupa like dan subscribe ya. Bye.